و بیشتر از همه شاید این موضوع رو در بحث فلسطین و غزه دیدیم. Khususnya kita menyaksikan ini berkaitan dengan Palestina dan jalur Gaza. که دشمن مشترک ما اسرائیل جنایتکار عملکرد خودش رو در طول چند سال گذشته نشون داده. Di mana musuh bersama kita semua yaitu rejim Zionis Israel telah membuktikan apa orientasinya selama tahun-tahun belakangan ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al muslimuna akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahduluhu. Kami menyadari bahwa kita di Indonesia maupun saudara-saudara kami yang ada di Iran sama-sama muslim. Terus brother ya. Tapi di momentum Ramadan ini kami berbahagia sekali karena akhirnya ada rudal-rudal yang menghujani wilayah Zionis laknatullah. Biarkan mereka merasakan apa yang pernah dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dan kami juga tegaskan bahwa kami bukan hanya berdoa tapi mengupayakan segala hal yang mungkin bagi kami untuk menolong saudara kami. Selama puluhan tahun mereka berdikari, mereka berdiri di atas kaki sendiri dan mereka tidak bergantung kepada dunia internasional. Dan selama mereka berdikari tersebut, karena adanya kebijakan embargo ekonomi dan embargo militer, ternyata mereka mampu menyusun kekuatan militer yang dahsyat dan luar biasa. Pemerintah Iran sudah siap perang. Kalau bahasa kata Bali, berang bobotan, habis-habisan. Maka tidak ada kata lain. Dulu Indonesia mengatakan merdeka atau mati. Mungkin Iran saatnya adalah hidup mulia atau mati syahid. Ini dicatat ya, direkam dengan baik-baik. Ini adalah pertama kali kami ARM mendukung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خیلی خوش آمدین. Selamat datang. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kantor kami. Baik ya. ما وقتی شما رو میبینیم خیلی دلگرم میشیم. Izin dimemperkenalkan. آقای ارائه بفرمایید. Beliau adalah Bapak Muradi, Wakil Duta Besar Baik. Iran. Baik, baik. Beliau sampaikan bahwa ketika saya melihat Anda semua sebagai masyarakat Indonesia, tentu hati kami lebih kuat. Alhamdulillah. Ya, ya. خبر. Terima kasih, syukran. بفرمایید که ما وقتی شما رو میبینیم خیلی دلگرم میشیم. گفتیم. Tentu kami merasa hati kami lebih tenang, kami lebih kuat. در طول این هفته گذشته سیل لطف و محبت مردم اندونزی شامل حال ما شده. Selama kurang lebih 1 pekan ini kami menyambut banyak sekali rasa dukungan yang kami terima dari masyarakat Indonesia. البته ما همیشه این رو در سنوات گذشته دیده بودیم که در حوادث مختلف
مردم اندونزی همیشه همراه و پشتیبان مردم ایران و دولت ایران بودن. Kami juga menyaksikan dalam peristiwa-peristiwa atau perkembangan yang sebelumnya masyarakat Indonesia selalu mendukung negara Iran. و بیشتر از همه شاید این موضوع رو در بحث فلسطین و غزه دیدیم. Khususnya kita menyaksikan ini berkaitan dengan Palestina dan jalur Gaza. که دشمن مشترک ما اسرائیل جنایتکار عملکرد خودش رو در طول چند سال گذشته نشون داده. Di mana musuh bersama kita semua yaitu rejim Zionis Israel telah membuktikan apa orientasinya selama tahun-tahun belakangan ini. حمله به 7 کشور منطقه خاورمیانه و کشتاری که در غزه کردن و هیچ کس پوشیده نیست. Menyerang lebih dari 7 negara di Timur Tengah dan pembunuhan massal yang dilakukan di Gaza merupakan hal yang menjadi sebuah rahasia umum bagi kita semua. و این دفعه هم حمله کردن به صورت غیر مترقبه و بدون هیچ دلیلی به کشور ما ایران. Dan kali ini pun mereka menyerang Iran tanpa alasan apapun. که متاسفانه منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب خانواده‌شون شد و خیلی از غیر نظامی‌های دیگه تا الان به شهادت رسیدن. Yang sayang sekali membuat pemimpin agung Republik Islam Iran mencapai tingkat kesyahidan dan ini merupakan sebuah peristiwa besar. این رژیم جنایتکار هیچ تفاوتی براش نمی‌کنه. به خیلی از بیمارستان‌ها و مدارس ابتدایی حمله کرده که در آخرین مورد اون در یک مدرسه دخترانه 170 دختر بچه به شهادت رسیدن. Rejim ini merupakan rejim yang brutal, di mana bagi dia tempat sipil maupun non-sipil tidak ada bedanya. Banyak rumah sakit di Iran telah diserang dan dijadikan target, dan yang terakhir adalah sebuah sekolah SD dijadikan target militer mereka. مجدد تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردین و باعث دلگرمی و قوت قلب ما هست. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kami sangat menyambut kehadiran Anda. در خدمت شما هست. Saya siap untuk mendengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami tidak lebih, tidak kurang, bahkan dalam rangka memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al muslimuna akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahduluhu. Kami menyadari bahwa kita di Indonesia maupun saudara-saudara kami yang ada di Iran sama-sama muslim dan itu saudara kami, maka apa yang menimpa saudara kami di Iran juga adalah bagian dari kemalangan yang kami alami di negeri ini. ما ابتدا از شما تشکر میکنیم. مطمئنا بر اساس آموزه های اسلامی تمامی مسلمانان با هم برادر هستند، تمامی مؤمنین با هم در یک کشتی حضور دارند، با هم برادر و یک خانواده هستند و اگر به دردی به شما برسه و آسیبی به شما برسه در کشورتون، ما هم در کشور خودمون اون درد و آسیب رو احساس میکنیم. Dan yang pertama kali kami ingin sampaikan rasa bela sungkawa dan duka yang mendalam atas meninggalnya, dan ini sebuah kebanggaan juga syahidnya Syekh Ali Khomeini yang dalam serangan Sabtu yang lalu ikut menjadi korban beserta seluruh keluarga. Juga kami berempati turut berbela sungkawa atas seluruh korban baik sipil maupun militer yang hari ini menjadi korban kekejian Zionis maupun Amerika. من میخوام از فرصت استفاده بکنم و خدمت شما تبریک و تسلیت بگم. شهادت آیت الله خامنه ای رو، رهبر انقلاب اسلامی رو، و بابت شهادت مردم نظامی غیر نظامی کشور شما هم مراتب تبریک و تسلیت من رو پذیرا باشید. Dan selanjutnya memenuhi seruan saudara kami dari Iran, dan juga ini merupakan tanggung jawab kami sebagai saudara muslim di negeri ini. Kami juga menyampaikan kecaman keras terhadap entitas Zionis, juga Amerika yang telah melakukan serangan ilegal tanpa landasan pembenaran apapun, karena apa yang dilakukan oleh Amerika merupakan pelanggaran hukum internasional.
و ما به عنوان دوستان و برادران شما در این کشور اعلام میکنیم که مسئولیت خودمون میدونیم که ابتدا این حملات به کشور شما رو که توسط اسرائیل و آمریکا انجام شده رو محکوم بکنیم. این حملات غیر قانونی هست، بدون هیچ پشتوانه حقوقی هست و مغایرت داره با قوانین جهانی. Dan kami telah membuat kajian hukum internasional tentang legitimasi bagi Iran untuk membela diri dengan melakukan serangan balasan baik kepada Israel di wilayah pendudukannya, juga pada wilayah-wilayah yang menjadi objek strategis militer Amerika berupa sejumlah pangkalan militer baik yang ada di Arab Saudi, Irak, Qatar, Yordan, UEA, dan itu merupakan dasar legitimasi serangan yang dibenarkan menurut kajian hukum internasional yang sudah kami lakukan. و ما قوانین بین المللی رو بررسی کردیم. بر اساس قوانین بین المللی شما حق دفاع مشروع از خودتون رو دارید و میتونید در برابر این حملاتی که شده به سرزمین‌های اشغالی و به مراکز نظامی آمریکا که در کشورهای حوزه منطقه حاضر هستن، من جمله عربستان سعودی، عراق، قطر، جردن و امارات متحده عربی میتونید حمله بکنید و پاسخ بدید. Dan selanjutnya kami juga membuat seruan kepada saudara-saudara kami baik yang ada di Qatar, di Saudi Arabia, juga di Yordan, di Aman dan belahan bumi yang lain agar tidak memberikan bantuan kepada Amerika atau setidak-tidaknya tidak ikut melakukan penyerangan kepada Iran, karena itu akan masuk perangkap adu domba Amerika dan Zionis yang sangat gembira sekali melihat kita umat Islam berseteru. و ما از دوستان خودمون در کشورهای عربی به ویژه قطر، اردن و بقیه کشورهای عربی درخواست میکنیم که در زمین آمریکا بازی نکنن و در فریبی که آمریکا فراهم کرده گرفتار نشن، چون این دسیسه‌ای هست که آمریکا در تلاش هست اونها رو هم به جنگ بکشونه. Dan kami juga informasikan bahwa ada perbedaan pandangan antara kebijakan pemerintah kami berkaitan dengan bergabungnya Indonesia di Board of Peace, juga bergabungnya Indonesia dalam Reciprocal Trade Agreement, termasuk juga pengiriman tentara nasional Indonesia ke Gaza. Dan kami dengan sejumlah tokoh sudah menyerukan agar Presiden Republik Indonesia mengevaluasi kebijakan tersebut dengan membatalkan keterlibatan di BOP, juga menarik diri dari perjanjian reciprocal perdagangan dengan Amerika, termasuk kami dari segenap rakyat ini meminta agar tentara kami ditarik mundur dari wilayah Gaza. و همچنین برای اطلاع شما عرض میکنم که ما ملت اندونزی بخشی از دیدگاهمون با دولتمون متفاوت هست، به ویژه در حوزه شورای صلح، توافق امضا شده اخیر با آمریکا و همچنین اعزام نیروهای اندونزیایی به نوار غزه. و ما شخصیت‌های اندونزی و جنبش‌های اندونزیایی از دولت اندونزی خواستیم که بازبینی بکنه این سیاست‌ها رو و در آینده نزدیک لغو بکنه حضور خودش رو در شورای صلح، لغو بکنه توافقی که امضا کرده با آمریکا رو و همچنین لغو بکنه اعزام نظامیان اندونزی به نوار غزه. Berikutnya kami juga sudah menyeru saudara-saudara kami muslim di negeri ini agar tidak terperangkap isu adu domba dan pecah belah oleh Zionis dan Amerika berkaitan dengan perbedaan mazhab, pandangan, latar belakang, suku, kebangsaan. Kami ingin menegaskan kepada seluruh umat Islam bahwa kita Islam yang satu, umat yang satu, dengan Tuhan yang satu, Al-Quran dan yang satu, dan Nabi kita yang satu, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. و ما همچنین از برادران خواهران مسلمان خودمون در اندونزی خواستیم که در دسیسه‌های دشمنان گرفتار نشن، به ویژه دسیسه‌هایی که در حوزه امور مذهبی و تفاوت‌هایی که امکان داره بین ملت‌ها، بین دیدگاه‌ها و بین اعتقادات وجود داشته باشه، چرا که ما یک امت واحده اسلامی هستیم، خداوند متعال ما یکیست، قرآنمون یکیست و پیامبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یکیست. Dan terakhir kami juga memohon agar kiranya otoritas Iran bisa menjaga saudara-saudara kami orang Indonesia yang ada di Iran, termasuk membantu berbagai kebutuhan strategis kami. Di antara informasi yang perlu kami sampaikan,
Yang kami dengar ada 2 kapal tanker Pertamina tertahan di Selat Bisporus. Sekiranya berkenan, dan ini sangat melegakan bagi kami rakyat Indonesia, jika kebutuhan bahan bakar rakyat kami bisa dipenuhi dengan bisa berlalunya kapal-kapal tanker dari Indonesia agar bisa memenuhi kebutuhan hajat rakyat yang luar biasa. Kita sudah net importer di negeri ini. و موضوع آخر هم خواستم عرض بکنم که لطفاً در کشورتون مراقب اتباع اندونزی که در کشور شما هستند باشید و همکاری بکنید با ما در حوزه تأمین اقلام استراتژیکی که مورد نیاز اندونزی هست. بعضی از کشتی‌های اندونزی به ویژه 2 کشتی متعلق به شرکت پرتامینا الان در تنگه هرمز گرفتار شدن و نمیتونن از اونجا عبور بکنن و نظر به این که عبور اونها میتونه بسیار مهم باشه جهت تأمین نیازهای روزمره مردم اندونزی. از شما درخواست همکاری داریم. همونطور که میدونید اندونزی وارد کننده کامل مشتقات نفتی و انرژی است. Dan tanpa mengurusnya rasa hormat, dan kami tadi kelupaan untuk memperkenalkan diri sebelum kami serahkan seluruh apa yang kami sampaikan tadi dalam bentuk surat. Perkenalkan, saya Ahmad Kozinuddin selaku advokat di sini. Juga rekan kami Medi Juniarto, sarjana hukum juga advokat, juga Pak Raja aktivis, ada Bu Susi juga Bu Utami juga aktivis hari ini mewakili advokat dan aktivis Muslim Indonesia. Dan ada juga salam dari Pak Sri Bintang Pamungkas yang sedianya hadir tapi beliau kesehatannya menurun. Yang kedua juga salam dari Pak Abraham Samad, mantan Ketua Umum KPK, juga Pak Saididu, yang mereka insya Allah nanti akan hadir di acara sore di kediaman Kedubes. Sementara kami mohon izin tidak bisa ikut membersamai karena kami ada agenda lain. و من فراموشم کردم که خودمون رو معرفی بکنیم. من آقای احمد هستم از وکلای اندونزیایی. آقای مدی جونیارتو هم هستن که از وکلای اندونزیایی هستن. من Raja. آقای راجا که از فعالان مدنی در اندونزی هستن. سرکار خانم سوسی و سرکار خانم تامی هم از فعالان حوزه اجتماعی هستند و مسلمانان اندونزی خدمت شما سلام رسوندن. من عذرخواهی میکنم آقای سری بینتن پامونکاس هم خواستن خدمتتون حاضر بشن ولی متاسفانه وضعیت سلامت ایشون با مخاطره همراه بود امروز. آقای ابراهام صمد و آقای سعیدینو هم میخواستن بیان که به من اعلام کردن که اینها در مراسم بعد از ظهر شرکت خواهند کرد و ما هم می‌خواستیم مراسم بعد از ظهر رو بیایم ولی عذرخواهی می‌کنم با تعهد دیگه‌ای داشتیم و باید در برنامه دیگه‌ای حاضر شد. Dan mohon izin berkenan menyerahkan surat yang isinya adalah dukungan untuk Iran sekaligus kecaman untuk Amerika dan Zionis yang pada poin-poin pokoknya sudah kami sebutkan tadi. Dan kami berdoa agar saudara-saudara kami di Iran ikhlas, teguh, komitmen, istiqomah untuk terus berjuang jihad fisabilillah. Karena sejatinya apa yang dilakukan Iran saat ini melegakan kami umat Islam yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas kejahatan Zionis terhadap saudara-saudara kami terutama yang ada di Palestina. و در نهایت میخوام یک نامه‌ای رو خدمت شما تحویل بدم که این نامه حمایت کامل از ایران هست و همچنین محکوم کردن حملات بزدلانه به کشور شماست. صراحتاً عرض میکنم که آنچه کشور شما انجام داد باعث شد که ما این طرف دنیا احساس خوبی داشته باشیم، چون ما اونقدر مثل شما قوی نیستیم که بتونیم به ظلم اینها پاسخ بدیم و شما به نمایندگی از همه کشورهای به قول معروف مستقل جهان تونستید این پاسخ رو به دشمنان بدید. Baik, mohon perkenan untuk diterima. Thank you, makasih. Iya, sama-sama. You're welcome. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شنیدن نظرات و دیدگاه‌های شما. خیلی هم خوشحال شدم، همین که یه همچین انتظاری رو هم داشتیم. Terima kasih atas penyampaian yang Bapak sampaikan. Kami tentu mengucapkan terima kasih dan apresiasi, dan inilah yang merupakan pandangan masyarakat Indonesia biasanya. از شخصیت‌های برگزیده و نخبه اندونزی انتظار میرفت و میره که یه همچین مواضعی رو اتخاذ بکنن. Sudah memang sepantasnya tokoh-tokoh Indonesia, para aktivis dari Indonesia mengambil
sikap dan posisi seperti ini. همونطور که اشاره کردین و من در حال حاضر در صحنه میدان داریم میبینیم ایران مقتدرانه پاسخ حمله و تجاوز آمریکا و اسرائیل به صورت همزمان رو داره میده. Seperti yang kita lihat di medan perang di lapangan bahwa Republik Islam Iran secara kuat dan tegas dengan penuh keberanian pada saat bersamaan sedang memberikan balasan kepada rejim Zionis Israel dan Amerika Serikat. ما برای دفاع از خودمون مجبور شدیم به کشورهای همسایه خودمون علیرغم میل باطنی حمله بکنیم و پایگاه‌های کشورهای متخاصم رو مورد هدف قرار بدیم. Dan sangat disayangkan dengan penuh keberatan kami harus menyerang beberapa objek yang berkaitan dengan basis dari negara-negara yang menyerang kami di negara tetangga yang berada di berdekatan dengan Iran. ما با خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای دیگه رابطه خیلی خوب و دوستانه‌ای داشتیم. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan seluruh negara tetangga yang berada di kawasan Teluk Persia. اما نمیتونیم مشاهده کنیم که از این پایگاه‌ها علیه کشور ما اقدام صورت میگیره و ما هیچ پاسخی ندیم. Tetapi kami tidak bisa menyaksikan bahwa basis-basis tersebut dimanfaatkan untuk menyerang negara kami dan kami tidak memberikan tanggapan. ایران تا الان راهبردش صبر استراتژیک بود. Iran sampai dengan sekarang strateginya adalah bersabar secara strategis. و در طول زمان شاید بگم 2 دهه گذشته همیشه سعی کرده که از مسیر دیپلماسی و طرق مسالمت‌آمیز مسائلش رو حل و فصل بکنه. Dan selama 2 dekade belakangan ini kami berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan melalui dialog dan diplomasi. صحت این ادعای من هم این هست که در طول 200 سال گذشته ایران به هیچ کشوری حمله نکرد. Bukti dari apa yang saya sampaikan adalah Iran sejak awal yaitu ratusan tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah menjadi pihak yang memulai sebuah peperangan dengan negara lain. و هر اقدامی کرده در جهت دفاع از خودش بوده. Dan apapun yang Iran pernah lakukan adalah dalam rangka membela dirinya. یعنی اول بهش حمله شده و در مقابل پاسخ داده. Dalam artian pertama kami diserang dan untuk menjawab kami baru membela diri dan membalas. در مورد اتباع اندونزی که فرمودین ما همونطور که مطلعید تمام پروازها فعلا کنسل هست و پروازی صورت نمیگیره. Berkaitan dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran seperti yang diketahui untuk sementara penerbangan tidak dapat dilakukan dari atau menuju ke Iran. اما تدابیر اتخاذ کردیم که اتباع کشورهای خارجی میتونن از طریق مرزهای زمینی ایران رو ترک بکنن. Tetapi kami sudah melakukan antisipasi bahwa warga negara asing bisa meninggalkan wilayah Iran melalui perbatasan darat. در مورد اون موضوع 2 تا کشتی اندونزی هم که فرمودین متاسفانه الان خیلی از کشورها که تماس میگیرن با مقامات ایران و همین درخواست رو دارن. Berkaitan dengan 2 kapal tanker dari Indonesia yang berada di kawasan, kami menerima hal yang sama dari banyak negara yang telah menghubungi para pejabat Iran. من این موضوع رو به صورت ویژه به تهران منعکس می‌کنیم. Kami akan komunikasikan hal ini secara khusus kepada otoritas yang berada di Iran. که با توجه به اینکه اندونزی کشور دوست و مسلمان هست اگر امکانش باشه یک گشایشی حاصل بشه. Dan kami akan meminta berkaitan dengan hubungan baik yang telah dimiliki oleh kedua negara, maka bisa dicarikan sebuah jalan keluar. و امیدوارم اتفاق مثبتی بیفته. Dan saya berharap terjadi hal yang baik berkaitan dengan isu ini.
اما همونطور که شما میدونید صحنه جنگه و شرایط خیلی پیچیده و دشوار شده در منطقه خلیج فارس. Tetapi seperti yang Bapak dan Ibu mengetahui, Medan adalah medan perang dan yang sangat kompleks. و خیلی از اتفاقات و حوادث از سوی نیروهای متخاصم صورت میگیره و این رو منتسب میکنن به ایران. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di kawasan dilakukan oleh pihak-pihak musuh tetapi menamakan atas nama negara kami. مثالش هم موردی بود که خود دولت عربستان اعلام کرد که خیلی دو سه مورد از بمبگذاری هایی که توسط نیروهای موساد انجام شده رو کشف کردن و اعلام کردن. Dan contohnya adalah pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang mengumumkan bahwa beberapa upaya pengaboman dan pengerusakan telah diidentifikasi dan terjadi penangkapan dan mereka pada ujungnya berafiliasi dengan Mossad. اینا میخوان تنش و درگیری رو گسترش بدن و خیلی از کشورها رو علیه ایران متحد بکنن. Di mana para musuh ingin meningkatkan ketegangan dan membuat eskalasi makin meningkat dan mendorong provokasi pihak lain untuk masuk ke dalam perang ini. در حالی که ایران اقداماتی که علیه کشور متخاصم کرده فقط علیه پایگاه‌های نظامی کشورهای آمریکا در این مناطق بوده. Sedangkan yang kami lakukan adalah hanya menyerang basis militer yang berada di negara tetangga kami, basis militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat, di mana serangan dimulai dari basis-basis tersebut. امیدواریم کشورها همانند مردم اندونزی، ملت‌های کشورهای دیگه همانند ملت اندونزی و دولت‌ها تمام تلاش خودشون رو صورت بدن و متمرکز کنن بر جلوگیری از جنگ. Dan kami berharap berbagai bangsa di dunia menjadi seperti bangsa Indonesia. Berbagai pemerintah di dunia berupaya dan lebih fokus agar bisa menghentikan peperangan ini. ما خواهان ادامه جنگ و افزایش تنش‌ها نیستیم. Kami tentu tidak mengharapkan meluasnya perang ini. اما تجربه نشون داد که کاملا هم آماده این برای دفاع از کشور خودمون. Tetapi berdasarkan pengalaman kami siap secara maksimal untuk membela negara kami. خیلی خوشحالم که تشریف آوردین و از مجدد از حمایت و پشتیبانی شما تشکر میکنم و برای ملت و مردم اندونزی آرزوی بهترین ها رو داریم. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kantor kami. Tentu kami ini merupakan hal yang berharga dan penting bagi kami. Baik, kami pikir apa yang menjadi hajat kami sudah kami tunaikan dan mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semua segera musibah ini bisa segera diakhiri dan kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Ada waktu kami mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan dalam waktu yang lebih baik, lebih bahagia. Syukur-syukur kami juga bisa mengunjungi saudara-saudara kami di Iran di kemudian hari. Demikian. من تشکر میکنم اون موضوعی که مد نظر ما بود به نظرم انجام شد و صحبتامون رو انجام دادیم و امیدوار هستیم که این اتفاقی که افتاده و این جنگ در اسرع وقت خاتمه پیدا بکنه و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک حتی این فرصت رو داشته باشیم که به کشور شما سفر کنیم. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan terus brother ya. Thank you. Welcome ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak, nama beliau siapa tadi? Bapak Mahdi Moradi. Mahdi Moradi. Wah, Ya. dubes ya. Wakil dubes. Aku izin, aku mau tetap menyampaikan kepada umat Silakan, tentang hasil. silakan. Ya, baik. Sebentar, Pak. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih waktunya. Permisi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media telah memenuhi undangan kami. Kami sampaikan bahwa hari ini kami menemui Duta Besar Iran untuk Indonesia di Jakarta
sehubungan dengan agenda kami, yakni menyerahkan surat pernyataan sikap kami sebagai bentuk dukungan terhadap Iran, termasuk juga kecaman kami terhadap serangan bengis dan brutal yang dilakukan oleh entitas Zionis Israel dan Amerika beberapa waktu lalu, atau tepatnya pada Sabtu 28 Februari 2026. Nah, beberapa yang ingin kami sampaikan bahwa kami yang pertama tadi diterima langsung oleh Wakil Duta Besar Iran untuk Indonesia di Jakarta, Bapak Muhammad Mahdi Muradi, yang kami tadi difasilitasi oleh seorang penerjemah. Di dalam kami perwakilan tadi ada Bang Medi Juniarto, ada juga Bu Susiana, satu lagi Bu Pak Fari dan Pak Raja, yang salah satunya diabadikan oleh tim media kami tadi, Arif Nugroho ya. Baik, beberapa hal yang kami sampaikan bahwa pertama kami mengucapkan bela sungkawa dan rasa prihatin yang mendalam berkaitan dengan kabar syahidnya Syekh Ali Khumaini, juga beberapa korban lainnya baik anggota keluarga maupun rakyat di Iran yang pada 28 Februari lalu jadi korban dari serangan brutal yang ilegal yang dilakukan oleh Zionis Israel dan Amerika. Kenapa demikian? Karena kami tegaskan bahwa serangan itu ilegal, brutal, dan melanggar hukum internasional. Karena dalih yang berulang kali disampaikan oleh Amerika tidak pernah terbukti. Dalam kasus Iran kan Iran dianggap berpotensi untuk melakukan pengayaan uranium dalam rangka pengembangan senjata nuklir begitu. Tapi pada faktanya justru hari ini negara yang jelas-jelas punya nuklir dan dibuktikan membumi lantakkan 2 kota dan melakukan pemusnahan massal justru Amerika. Ya, ini pada tahun 45 yang lalu kita tahu Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom dan bom nuklir oleh Amerika begitu. Dan sebenarnya dalih-dalih serangan Amerika ini kan sudah terungkap kebohongannya. Misalkan di Irak saat penggulingan Saddam Hussein, serangan yang jutaan rakyat Irak, saudara kita Muslim Sunni di Irak itu menjadi korban, itu juga tidak pernah ada bukti tentang adanya senjata pemusnah massal. Kebohongan-kebohongan yang selalu direpetisi oleh Amerika ini adalah sebuah kezaliman. Dan juga saat di Afghanistan, ya, dalih tentang adanya terorisme itu juga dilakukan kembali oleh Amerika untuk menduduki wilayah negeri kaum muslimin. Dan hari ini saudara-saudara kita di Iran adalah bagian dari negeri Islam yang juga mendapat giliran dizalimi dengan dalih pengembangan senjata nuklir. Padahal tidak adil dunia ini. Kenapa hanya Amerika yang boleh mengembangkan senjata nuklir? Kenapa hanya Cina? Kenapa hanya Rusia? Kenapa hanya Prancis? Kenapa hanya Inggris? Nah, itu ketidakadilan yang harus kita sorot. Dan kami juga tadi sampaikan, selain mengungkapkan bela sungkawa, kami juga tegaskan bahwa posisi kami adalah memberikan dukungan kepada Iran untuk terus berjuang membela kedaulatan wilayah teritorial Iran dan segenap keamanan nasional Iran atas serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel dan Amerika. Berikutnya kami juga tegaskan bahwa kami ya mengecam keras serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Zionis Israel kepada Iran yang ini memicu ketegangan di kawasan, bahkan hari ini memicu ketegangan global. Karena dampaknya bukan hanya terjadi di Timur Tengah di kawasan, tapi juga sampai ke negeri kita. Kami juga tadi sempat meminta agar sejumlah aktivitas vital punya kita, ya, saudara-saudara kita Indonesia yang ada di Iran bisa ikut dilindungi oleh otoritas Iran, termasuk kalau memungkinkan tadi kami minta agar bisa difasilitasi kapal-kapal tanker milik Indonesia dari Pertamina yang kami dapat informasi terjebak di Selat Bisporus, ada 2 kapal itu bisa diberi ruang untuk bisa ke tanah air, karena memang hari ini rakyat kita sangat butuh BBM dan kita memang net importer minyak, sehingga kalau ada hambatan gangguan dari pasokan BBM itu akan sangat berdampak bagi rakyat Indonesia. Kami juga tadi menegaskan bahwa hari ini kami membersama Iran dan mendoakan agar Iran, saudara-saudara kami, diberikan keteguhan, kesabaran dan untuk tetap terus ya berjuang, karena apa yang dilakukan Iran kami sampaikan tadi itu benar-benar melegakan kami, mewakili kami, karena selama ini kami hanya tahu saudara kami yang ada di Palestina dibombardir Zionis tanpa bisa kita melakukan tindakan apapun. Dan hari ini saudara-saudara kami di Iran telah membalaskan ya kemarahan kami kepada Zionis yang telah membantai saudara kami di Palestina melalui rudal-rudal yang dikirim oleh Iran kepada entitas Zionis begitu. Dan kami juga sampaikan tadi bahwa kami ingin setelah ini, setelah berpamitan bisa ketemu lagi dalam
kondisi yang berbeda dalam suasana damai. Syukur-syukur suatu saat kami bisa berkunjung ke Iran. Dan tadi diakhiri dengan kita saling berpelukan, menyerahkan surat yang sudah kami kirimkan, dan akhirnya kami juga mendapatkan update tentang situasi di Iran. Misalnya bahwa sebenarnya Iran tidak menginginkan untuk melakukan tindakan serangan ke objek-objek militer Amerika yang ada di kawasan. Tetapi memang serangan-serangan Amerika itu dilakukan oleh Amerika melalui pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah. Dan kami juga sudah tegaskan dalam kajian kami memiliki hak konstitusional, hak legal konstitusional bagi Iran untuk melakukan serangan balasan kepada objek vital militer yang dimiliki oleh Amerika, baik itu berupa pangkalan militer ataupun ya objek-objek vital milik Amerika lainnya yang ada di kawasan Timur Tengah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejumlah pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, ada di Bahrain, ada di Arab Saudi, ada yang di Qatar, itu diserang. Dan ini adalah serangan bagian dari serangan yang membela diri dan dibenarkan melalui hukum internasional, khususnya hukum perang internasional. Dan kami sudah kutip sejumlah pasal dalam surat yang kami sampaikan. Dan tentu saja kami tadi juga menyampaikan salam beberapa tokoh-tokoh kami yang belum bisa datang, seperti Pak Sri Bintang Pamungkas, juga Pak Abraham Samad, Pak Said Didu. Cuman Bang Marwan Batubara tadi kelupaan. Nah itu, dan kemudian Iran memberikan upaya bahwa informasi ini akan diteruskan ke otoritas, terutama upaya untuk melakukan membantu kapal-kapal kita, juga warga negara kita. Cuman warga negara, hari ini warga negara asing sudah diminta untuk ke perbatasan untuk keluar dari Iran. Hanya memang kalau dari penerbangan semuanya ditutup, jadi tidak bisa keluar melalui jalur udara. Dan tadi kami juga mendapatkan rasa bahagia ya dan bangga dari Iran tentang kedatangan kami. Bahkan Iran meyakini bahwa mayoritas rakyat di Indonesia ini juga memiliki aspirasi yang sama sebagaimana yang kami sampaikan, dan itu tentu saja menambah keteguhan hati dan moralitas bagi saudara kita di Iran untuk terus berjuang. Iran tidak menghendaki peperangan sebagaimana disampaikan beliau, tetapi Iran telah mempersiapkan diri untuk menghadapi semua situasi dalam perang ini. Dan dalam sejarahnya, sejak ratusan tahun yang lalu, bangsa Iran tidak pernah memulai peperangan. Perang itu dilakukan ketika konteksnya dalam rangka untuk membela diri. Itu yang kami terima. Dan untuk lengkapnya nanti ada rekamannya langsung, dan ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bu Susi, ada yang mau disampaikan tadi dari dalam? Karena beliau yang sempat speak English, karena saya kan nggak bisa speak English. Ya. Silakan Bu Susi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Aliansi Rakyat Menggugat, ibu-ibu yang hebat dalam perjuangannya karena Allah lillahi ta'ala. Kami mewakili ibu-ibu ke dalam tadi telah diterima oleh wakil duta besar, dan mereka sangat gembira terhadap dukungan kami, terhadap dukungan ibu-ibu aktivis dari Aliansi Rakyat Menggugat. Kami juga mengucapkan bela sungkawa yang sangat dalam terhadap negara Republik Iran, khususnya juga kepada rakyat Iran. Kami mendoakan semoga mereka dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun, dan Amerika serta Israel akan hancur sehancurnya dan musnah karena Israel telah membantai Palestina selama ini. Mereka harus merasakan bagaimana pedihnya negara Palestina yang mereka bom, mereka hancurkan, mereka bantai. Jadi mereka kirim salam untuk bapak-bapak ibu semua sekalian. Terima kasih atas dukungannya, dan mereka mengucapkan banyak terima kasih. Semoga mereka diberi kekuatan dalam melawan Zionis, Israel, dan Amerika. Amin. Sekali lagi, mari kita doakan semoga Allah meridhoi perjuangan kita. Amin. Dan rakyat Iran diberi kekuatan. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sekalian press conference ARM nggak? Apa ada yang mau disampaikan lagi sama Pak Kosin? Udah. Ayo. Munduran, ayo. Berkumpul. Oke. Berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
adalah press conference dari Aliansi Rakyat Penggugat. Sebetulnya Iran itu adalah sebagai contoh dari suatu negara yang dia itu lebih baik dia berkalang tanah daripada dia dijajah oleh kekuatan asing. Ini adalah pelajaran untuk Amerika Serikat dan juga Israel yang selama ini merasa dirinya itu adalah negara adidaya yang bisa mengatur negara orang. Jadi ini sikap dari bangsa Iran ini harusnya dicontoh oleh kita, bangsa Indonesia, yang kita tuh hanya diam saja pada saat sumber daya alam kita diambil oleh para asing. Sekarang apa bedanya Iran dengan kita? Malah justru kita inilah yang dijajah secara ekonomi. Oke, jadi sekarang untuk yang saya memang tidak ke dalam. Jadi ini adalah internal ARM. Tetapi sekarang begini, ini dicatat ya, direkam dengan baik-baik. Ini adalah pertama kali kami ARM mendukung Gibran. Ya. Untuk dikirim untuk menjadi pengirim misi perdamaian ke Israel. Kirim Gibran. Jadi sekali lagi untuk pertama kalinya ARM kali ini kami mendukung Gibran untuk dikirim ke Israel sebagai terserah mau duta susu atau duta skincare, bodo amat. Yang penting dikirim. Yang penting adalah Gibran mewakili Indonesia sebagai wakil presiden. Sebentar, sebagai wakil presiden. Apalagi Gibran itu katanya kan adalah generasi Gen Z ya. Jadi kita mau tahu. Silakan Mas Gibran, kami tunggu kabarnya dari Israel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Kami sebagai rakyat Indonesia, apapun yang dilakukan oleh Iran kami menyetujuinya. Siapapun negara-negara yang ada di Arab memberikan tempat pangkalan militer untuk Amerika, kalaupun dibombardir kami juga setuju. Sikat habis aja semua. Karena mereka pengadu domba umat Islam, sehingga ada kata Syiah dan Sunni. Nauzubillah sama nauzubillah. Kami adalah Islam, kitab kami Al-Quran, Nabi kami Nabi Muhammad. Apapun yang dilakukan Islam, Iran kami sangat menyetujuinya. Kalaupun perang terjadi kami juga akan ikut, insya Allah. Sekali lagi kami sangat bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh Iran. Itu aja. Kami rakyat Indonesia sekali lagi mendukung apa yang dilakukan oleh Iran. Takbir, takbir, takbir. Semoga kemenangan Allah berikan kepada Republik Rakyat Iran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap dukungan untuk Iran sekaligus kecaman terhadap Amerika Serikat dan Zionis Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan terjadinya serangan brutal dan ilegal yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Zionis Israel pada Sabtu tanggal 28 Februari 2026 yang dikonfirmasi oleh pemerintahan Iran telah menargetkan lokasi sipil dan infrastruktur vital di Tehran serta beberapa kota lainnya. Maka kami sampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Syekh Ali Husaini Khomeini rahimahumullah beserta sejumlah anggota keluarga yang syahid akibat serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kami juga sampaikan bela sungkawa dan rasa prihatin atas sejumlah korban jiwa, luka-luka serta kerugian harta benda atas serangan keji tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan keteguhan kepada seluruh rakyat Iran untuk terus berjuang melawan kezaliman Amerika Serikat dan Zionis Israel. 2. Bahwa Amerika Serikat telah melakukan kebohongan berulang dalam melakukan pelanggaran internasional, berdalih misi perdamaian dan ketertiban dunia. Kontrol terhadap masalah senjata nuklir Iran adalah alasan klasik yang hanya dijadikan dalih oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berulang kali melakukan serangan ilegal dan tidak legitimate yang melanggar batas teritorial kedaulatan wilayah negara lainnya dengan alasan yang tak pernah dapat dibuktikan, seperti isu senjata pemusnah massal di Irak, pemberantasan terorisme di Afghanistan, termasuk yang paling mutakhir adalah tindakan penyerangan dan penculikan kepala negara berdaulat yang dilakukan Amerika terhadap Venezuela. Dalam isu senjata nuklir, dunia diperlakukan secara tidak adil karena hanya memberikan hak eksklusif terhadap sejumlah negara untuk mengakses senjata nuklir. Akses dan kepemilikan senjata nuklir secara sah hanya kepada Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan China. Padahal Amerika Serikatlah yang telah terbukti menggunakan senjata nuklir untuk melakukan pemusnahan massal rakyat Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. 3. Bahwa serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran adalah serangan ilegal dan tidak legitimate yang mengkonfirmasi pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran dan melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang isinya adalah semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 4. Bahwa Republik Islam Iran memiliki hak yang sah dan legitimate untuk merespon serangan termasuk melakukan serangan balik terhadap Amerika Serikat dan Zionis Israel berdasarkan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang isinya adalah tidak ada suatu ketentuan dalam piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. 5. Bahwa Republik Islam Iran memiliki hak yang sah dan legitimate melakukan serangan balik ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, baik di Qatar, UEA, Kuwait, Irak, Bahrain, Arab Saudi, dan melakukan serangan ke wilayah teritorial ilegal milik Zionis Israel yang dirampas dari tanah Palestina. Berdasarkan hukum humaniter internasional atau HHI, khususnya protokol Protokol Tambahan 1 1977 pada Konvensi Jenewa 1949, di mana pangkalan militer Amerika Serikat memenuhi persyaratan kriteria terkategori wilayah militer atau objek militer yang sah untuk diserang karena memenuhi persyaratan kriteria kontribusi efektif dan keuntungan militer. Lebih lanjut, keterangan mengenai objek militer sah pada pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan 1 1977 mendefinisikan sasaran militer sebagai objek yang berdasarkan sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaannya memberikan kontribusi efektif terhadap aksi militer. 6. Bahwa kami mengecam keras terhadap serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran, sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap Republik Islam Iran untuk mengambil berbagai langkah dan tindakan protektif, defensif, sehingga ofensif untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan teritorial, sekaligus untuk memberikan penegasan kepada dunia bahwa umat Islam bukanlah sekawan kambing yang mudah disembelih dan dicincang oleh kebijakan zalim Amerika Serikat. Umat Islam adalah umat terbaik, umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap menyongsong kemenangan atau menjemput syahadah demi membela harga diri dan kemuliaan Islam. 7. Bahwa kami menghimbau kepada otoritas pemerintahan di Qatar, UEA, Kuwait, Irak, Bahrain, Arab Saudi untuk membantu Republik Islam Iran menghentikan kezaliman Amerika Serikat dan Zionis Israel di kawasan Timur Tengah, terutama terhadap saudara Muslim di Palestina, atau minimal tidak ikut membantu Amerika Serikat dan Zionis Israel menyerang Republik Islam Iran. 8.
bahwa kami menghimbau kepada pemerintah Indonesia untuk keluar dari keanggotaan Board of Peace atau BOP bentukan Donald Trump, melepaskan diri dari keterikatan perjanjian dagang Reciprocal Trade Agreement atau RTA, sekaligus menarik pasukan TNI yang ditempatkan di jalur Gaza. Karena kebijakan dimaksud hanya melayani ambisi Donald Trump dan melanggar amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. 9. Bahwa kami menghimbau kepada seluruh umat Islam agar tidak terpancing dan larut mengikuti agenda pecah belah dan adu domba Amerika Serikat dan Barat, baik menggunakan sentimen mazhab, aliran, suku bangsa, dan berbagai latar dan perbedaan. Umat Islam adalah umat yang satu, dengan Tuhan yang satu, Nabi yang satu, dan Al-Quran yang satu. Karena itu, umat Islam harus menjadikan persatuan dan penerapan hukum Islam untuk segenap umat Islam sedunia menjadi agenda bersama demi tegaknya kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Demikian pernyataan sikap disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Perhimpunan Advokat dan Aktivis Islam Indonesia, tertanda tangan Ahmad Khozinuddin SH. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, tambahannya tadi memang kami sudah sampaikan juga kepada Pak Wakil Duta Besar. Kami sampaikan bahwa aspirasi di negeri ini telah menyampaikan masukan kepada pemerintahan di Republik Indonesia untuk keluar dari BOP, untuk menarik pasukan TNI dari jalur Gaza, termasuk untuk keluar dari Reciprocal Trade Agreement yang ditandatangani Prabowo Subianto bersama Donald Trump. Kenapa? Karena semua kebijakan itu merugikan umat Islam dan seolah-olah kontradiktif, atau bukan seolah-olah, ya benar-benar kontradiktif dengan kepentingan umat Islam, khususnya dengan saudara-saudara kami di Palestina. Dan kami juga tadi sudah sampaikan sejumlah elemen masyarakat juga sudah menyuarakan itu. Misalnya sejumlah guru besar di Universitas Gadjah Mada juga sudah meminta kepada pemerintah untuk keluar dari perjanjian perdagangan resiprokal yang walaupun disebut resiprokal atau imbal balik, ternyata isinya justru tidak seimbang, hanya menguntungkan Amerika. Di antara yang paling merugikan adalah bahwa Indonesia harus taklid buta pada kebijakan ekonomi Amerika berkaitan dengan boykot. Dalam salah satu klausulnya, ketika Amerika melakukan boykot terhadap satu negara, maka Indonesia diwajibkan untuk ikut memboikot negara tersebut. Ini adalah perjanjian paling sadis. Kenapa saya sebut begitu? Karena ini sama saja perjanjian aliansi ekonomi yang membabu pada Amerika, atau Indonesia dijadikan budak Amerika. Saya ambil contoh, ada aliansi militer yang disebut dengan NATO, ya, Aliansi Pertahanan Militer Atlantik Utara. Itu salah satu klausulnya adalah jika ada satu negara diserang, maka kewajiban anggota negara NATO untuk ikut menolong dan menyerang negara agresor. Ini kan lebih adil. Kenapa? Diserang dulu, baru yang lainnya ikut membantu. Kalau resiprokalnya Amerika ini, Amerika memboikot, kita disuruh ikut-ikut boikot. Bukan kita, misalnya kalau kita diboikot negara, Amerika membantu belain kita agar tidak diboikot, itu bagus. Ini Amerika boikot negara lain, kita disuruh ikut-ikutan. Dan banyak lagi tentunya ya, hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, ekonomi, sumber daya kita terutama, ya, aset-aset tambang kita yang luar biasa, itu seperti disediakan sebagai hidangan yang sangat lezat dan tinggal dimakan oleh Amerika. Nah, ini kita tidak mau, karena kekayaan negeri ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, telah diamanahkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan untuk kesejahteraan para oligarki dan Amerika. Jadi itu yang menjadi tambahan, dan alhamdulillah insya Allah kita akan terus berjuang. Di momentum Ramadan ini saya ingin berikan sapaan saya kepada saudara-saudara kami di Iran. Wahai saudara-saudara kami di Iran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai kita dengan agama kita, agama yang menyatukan kita. Kita bersatu bukan karena latar bahasa, bukan karena bangsa, bukan karena nasab, bukan karena apapun, tetapi kita bersatu karena akidah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidah itulah yang menyatukan kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kami secara khusus memberikan ucapan penghormatan dan rasa terima kasih sebesar-besarnya terhadap militer dari Iran,
putra-putra Islam terbaik dari Iran yang begitu gagah menunjukkan kewibawaan dan kemuliaan Islam, yang menyerang Zionis Israel, yang selama ini kami hanya bisa melihat rudal-rudal itu menimpa saudara kami di Palestina. Tapi di momentum Ramadan ini kami berbahagia sekali karena akhirnya ada rudal-rudal yang menghujani wilayah Zionis laknatullah. Biarkan mereka merasakan apa yang pernah dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dan kami juga tegaskan bahwa kami bukan hanya berdoa, tapi mengupayakan segala hal yang mungkin bagi kami untuk menolong saudara kami, tidak terbatas yang ada di Iran, juga yang ada di Palestina, tapi seluruh saudara-saudara kami di bumi ini. Karena kita sudah ditegaskan oleh Nabi kita bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang orang muslim itu bersaudara. Bahkan hadis Nabi mengatakan al muslimuna akhul muslim la yazlimuhu wala yuslimuhu wala yahduluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menyakiti, tidak boleh melukai, tidak boleh mengkhianati, tidak boleh menyerahkan saudaranya kepada musuh. Dan hari ini kami tidak ridho saudara-saudara kami baik di Palestina maupun di Iran dizalimi oleh Zionis dan juga Amerika. Karena itu hari ini dengan daya yang kami miliki hanya bisa mendatangi, bersilaturahmi dan memberikan pernyataan sikap berupa kecaman terhadap Amerika Serikat dan Zionis Israel, termasuk juga dukungan kami kepada saudara-saudara kami yang ada di Iran. Semoga ini memberikan rasa lega di dada-dada saudara-saudara kami baik yang ada di Palestina, juga yang ada di Iran, bahkan seluruh saudara kami yang ada di seluruh dunia. Dan kami berterima kasih sekali tadi ada Aliansi Rakyat Menggugat, Bu Menuk dan kawan-kawan, ibu-ibu walaupun dengan kesibukannya berkenan membersamai aktivis-aktivis kita ini untuk membela saudara-saudaranya yang ada di Iran. Juga ada Bang Medi Junarto sebelah advokat dan Bang Gafur Sangaji. Kita para advokat dan aktivis hari ini bersatu dalam rangka untuk membela saudara-saudara muslim di Palestina. Mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita, Allah terima puasa kita, Allah terima sholat kita, ibadah kita semuanya di bulan yang makbul ini. Mudah-mudahan Allah laknat Zionis Israel, Allah hancurkan Amerika, Allah buat mereka takut dan gentar, Allah jauhkan Amerika dari kemenangan, dan berikan perlindungan kepada tentara-tentara Islam yang hebat, memberikan keberanian kepada tentara mujahidin di seluruh negeri kita atau di negeri kaum muslimin lainnya untuk bisa membungkam mulut busuk Amerika dan Zionis laknatullah. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rakyat Indonesia juga bisa bangkit. Ada lagi? Pak Mahfud. Saya dampingi. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk perdamaian, salam kemanusiaan ya. Oh, masuk. Ya. Geser dulu. Ya. Geser. Support for Iran. Kirimnya kemana Pak? Saya belum punya nomor 0811. Belum bakal udah bikin masih jauh. harus masukin dulu kali ya. Oke, Bang, udah. Oke ya. Udah, Bang. Hari ini kami dari bersama ARM ya. Perhimpunan Aliansi Rakyat Menggugat bersama beberapa advokat. Alhamdulillah tadi diterima oleh pihak kedutaan besar Iran dan kami hadir untuk memberikan dukungan moral terhadap perjuangan pemerintah Iran dan masyarakat Iran dalam menghadapi agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan kemudian oleh Israel. Kalau kita bicara Iran, kebetulan alhamdulillah saya punya pengalaman pernah datang ke Iran dan pernah juga bertemu langsung dengan Presiden Ahmadinejad. Saya melihat bahwa Iran adalah satu-satunya negara di dunia yang mampu bertahan di tengah embargo ekonomi, embargo perdagangan, dan embargo militer yang dilakukan oleh dunia internasional. Selama puluhan tahun, mereka berdikari, mereka berdiri di atas kaki sendiri, dan mereka tidak bergantung kepada dunia internasional. Dan selama mereka
berdikari tersebut, karena adanya kebijakan embargo ekonomi dan embargo militer, ternyata mereka mampu menyusun kekuatan militer yang dahsyat dan luar biasa. Dan hari ini kita menyaksikan bahwa Amerika, Israel kewalahan untuk melakukan penguasaan terhadap Iran dalam satu operasi eskalasi militer yang luar biasa. Bahkan Presiden Donald Trump telah menyatakan bahwa perang melawan Iran akan jauh lebih panjang. Artinya yang akan diuji ke depan adalah sejauh mana kekuatan pertahanan Amerika kemudian dengan Israel mampu menyeimbangi kekuatan dari Iran. Kita akan melihat ke depan, ini bukan lagi hanya sekedar kampanye Amerika dan Israel untuk perang melawan senjata pemusnah massal, nuklir, atau juga senjata pemusnah massal lainnya, tetapi Amerika dan Israel akan menghadapi tantangan perang militer yang maha dahsyat. Karena jujur, saya dahulu ketika ada di Iran, ya, pernah berdialog dan bertemu langsung dengan Presiden Ahmadinejad, dan beliau mengatakan bahwa kekuatan persenjataan Iran cukup untuk melakukan penyeimbangan, bahkan untuk mengalahkan Amerika Serikat sekalipun. Dan hari ini kita melihat bahwa rakyat Iran tidak gentar meskipun pemimpin tertinggi mereka telah dibunuh dalam agresi militer yang dilakukan secara sepihak dan melanggar semua hukum-hukum internasional, melanggar hukum humaniter internasional, melanggar piagam PBB, tetapi masyarakat Iran sama sekali tidak gentar. Dan ini khusus kepada masyarakat Iran, kami masyarakat Indonesia dan saya kira juga masyarakat dunia yang mencintai perdamaian dan mencintai kemanusiaan, kami ada bersama kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada seluruh masyarakat Iran untuk tetap solid mendukung pemerintahan mereka yang sah dan kemudian memberikan perlawanan terbaik demi tegaknya kebenaran dan demi tegaknya kemuliaan Islam. Barangkali itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan. Nah, kamping ini kan bukan hujan peluru, masih kalah. Bener lagi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan kita kepada rakyat Iran, ya, apapun yang terjadi, tetaplah Iran sebagai saudara kita. Terlepas daripada khilafiyah yang ada, ya, tetap musuh kita adalah Amerika, Zionis Israel dan sekutu-sekutunya. Maka dari itu tidak lain dan tidak bukan, kami berharap seluruh umat Islam yang ada di dunia, bukan saja umat Islam tapi seluruh rakyat yang ada di dunia yang cinta kepada perdamaian, maka kita wajib hukumnya untuk mendukung daripada rakyat Iran, ya, bangsa Iran, ya, untuk terus menggelorakan ini, jangan sampai padam ini. Mudah-mudahan dengan Iran melakukan ini semua, Israel hancur sehancur-hancurnya, Amerika hancur sehancur-hancurnya. Ya, maka dari itu kita katakan ini menjadi satu trigger, ya, wafatnya syahidnya Ayatollah Ali Khamenei ini menjadi satu trigger bahwa Iran tidak akan pernah gentar walaupun pimpinannya syahid. Tapi ini menunjukkan satu permulaan yang menjadi satu kehancuran untuk Israel, Amerika dan sekutunya. Terima kasih kepada Spanyol, terima kasih pada Inggris yang tidak mau, ya, bergabung lagi, dalam artian tidak mau memfasilitasi Amerika. Walaupun dampaknya masalah perdagangan itu mereka lebih cinta daripada kedamaian. Dan kepada pemerintah Indonesia yang masuk dalam BOP, entah segera keluar sajalah. Ya, ini ada momen baik. Ya, karena BOP itu rencananya buat perdamaian, tapi saat ini menjadi peperangan. Untuk apa selalu diikuti? Dan kami sayangkan pemerintah Indonesia, ya, masuk dalam BOP jelas melanggar daripada konstitusi Indonesia, melanggar daripada Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kok Indonesia malah masuk ke dalamnya? Kedua, Indonesia mempunyai politik luar negeri yang bebas aktif. Mana bebas aktifnya kalau sekarang ini mendukung salah satu blok, padahal Indonesia adalah menjadi pionir daripada non-blok sendiri.
Kalau saat ini Indonesia tergradasi dalam kancah dunia, maka saatnya lah pemerintah Indonesia keluar dari BOP, nyatakan bahwa Indonesia menjadi tetap non-blok dan menjadi mediator yang benar-benar menjadi yang diterima. Kalau Indonesia masih di BOP, jangankan jadi mediator, lebih baik jadi calok saja. Ya, bukan jadi mediator lagi, jadi calok saja. Ya, nggak bakal diterima. Kenapa? Pemerintah Iran sudah tidak mau lagi ada mediasi. Pemerintah Iran sudah siap perang. Kalau bahasa kata Bali, berang bobotan, habis-habisan. Maka tidak ada kata lain. Dulu Indonesia mengatakan merdeka atau mati. Mungkin Iran saatnya adalah hidup mulia atau mati syahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.